Assalamualaikum. Halo semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar dapat notifikasi jika ada video baru yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Nah, sekarang mari kita belajar. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri. Apa itu trigonometri? Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi dan juga sudut di dalam segitiga. Berikut adalah istilah dalam trigonometri yang mungkin belum pernah kalian dengar. Yang pertama adalah sin atau sinus. Kemudian ada cos atau kosinus, tan atau tangen, kosek atau kosekan, sekan atau sek, dan yang terakhir adalah kot atau kotangan. Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana untuk menghitung sin, cos, tan, kosek, sek, dan kotangan. Nah, di sini saya mempunyai sebuah segitiga siku-siku dengan sudut alfa. Untuk sisi yang sebelah sini, kita menyebutnya dengan sisi miring, atau saya singkat dengan mi. Kemudian untuk sisi yang sebelah sini adalah sisi depan sudut alfa, atau kita singkat dengan D. Dan yang terakhir adalah sisi samping sudut, atau kita singkat sebagai sa. Nah, untuk sin alfa, di sini untuk menghitungnya adalah sisi depan sudut dibagi sisi miring. Kemudian untuk cos alfa, yaitu sisi samping sudut dibagi sisi miring. Untuk tan alfa, yaitu sisi depan sudut dibagi dengan sisi samping. Untuk kosek alfa, ini adalah kebalikan dari sin alfa, yaitu 1/sin alfa, dan bisa kita tulis sebagai sisi miring dibagi sisi depan. Untuk sek alfa, yaitu kebalikan dari cos alfa, dan bisa kita tulis sebagai sisi miring dibagi samping sudut. Kemudian yang terakhir adalah kotangan alfa, yaitu kebalikan dari tan alfa. Nah, di sini bisa kita tulis sebagai sisi samping sudut dibagi dengan sisi depan. Untuk contoh soalnya, di sini saya punya segitiga siku-siku dengan panjang sisi 3, 4, dan 5. Untuk panjang sisi 5, kita sebut dengan sisi miring, dan untuk panjang sisi 3, kita sebut dengan sisi depan sudut, dan yang terakhir, untuk panjang sisi 4, kita sebut dengan sisi samping. Nah, sekarang cara menentukan sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotakan adalah yang pertama, untuk sin alfa, itu adalah sisi depan dibagi sisi miring, di mana sisi depannya 3 dan sisi miringnya 5. Maka sin alfa adalah 3/5. Untuk cos alfa, yaitu samping per miring, dengan samping 4 dan miring 5, jadi cos alfa /4/5. Untuk tan alfa, yaitu sisi depan per sisi samping, maka tan alfa sama dengan 3/4. Untuk kosekan alfa, yaitu miring per depan, maka kosekan alfa sama dengan 5/3. Untuk sekan alfa, yaitu sisi miring dibagi sisi samping, maka sekan alfa adalah 5/4. Dan untuk kotangan A adalah sisi samping dibagi sisi depan, maka kotangan A sama dengan
4/3. Perhatikan gambar di samping. Tentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Untuk sin alfa di sini adalah sisi depan sudut dibagi sisi miring. Jika kita perhatikan gambar, di sini yang diketahui adalah sisi depan sudut dan sisi samping sudut. Maka kita harus mencari sisi miringnya terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada segitiga siku-siku. Maka untuk mencari sisi miringnya kita menggunakan Pitagoras, yaitu akar dari sisi depan sudut dikuadratkan ditambah sisi samping sudut dikuadratkan. Maka akan menjadi akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadi akar dari 1 ditambah 1 hasilnya adalah akar 2. Jadi untuk sisi miringnya adalah akar 2. Nah, di sini kita masukkan di sin alfanya berarti sama dengan 1 per akar 2. Kemudian untuk cos alfa di sini kan samping sudut dibagi sisi miring. Maka hasilnya adalah 1 per akar 2. Yang terakhir untuk tan alfa adalah sisi depan sudut dibagi sisi samping sudut. Maka hasilnya adalah 1 per 1 sama dengan 1. Tentukan panjang sisi X pada gambar di samping. Nah, di samping ini terdapat gambar di mana sisi samping sudutnya adalah 1. Kemudian di sini untuk sudutnya diketahui 30 derajat dan yang ditanyakan adalah sisi miring. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa sin alfa adalah depan dibagi miring, cos alfa adalah samping dibagi miring, dan untuk tan alfa adalah depan dibagi samping. Nah, di sini yang diketahui adalah samping dan miring. Berarti kita akan memakai cos alfa. Nah, untuk cos alfa, alfanya akan diganti dengan 30 derajat. Sedangkan sisi sampingnya kita ganti dengan 1. Maka akan menjadi cos 30 derajat sama dengan 1 per X. Nah, untuk mencari X-nya, maka 1 per cos 30 derajat. Nah, kita kan belum tahu cos 30 derajat itu berapa. Maka kita akan membahasnya berikut. Sekarang kita akan belajar tentang sudut istimewa. Nah, di sini sudut istimewa itu ada di antara 0 derajat hingga 90 derajat. Nah, di sini ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini yang harus dan wajib kita hafalkan. Nah, sekarang mari kita isi. Nah, untuk menghafalkan, kalian cukup menghafalkan di sin alfa saja. Yang pertama, sin alfa diawali dari 0 dan diakhiri dengan 1. Kemudian di tengah-tengahnya ada setengah akar 1, setengah akar 2, dan setengah akar 3. Kemudian untuk cos alfa, nilainya adalah kebalikan dari sin alfa, hanya dibalik saja. Jadi yang tadi sin alfa satunya sebelah kanan, sekarang cos alfa di sebelah kiri. Sedangkan untuk tan alfa itu mempunyai rumus sin alfa dibagi dengan cos alfa. Nah, untuk membacanya di sini sin 0 derajat adalah 0, sin 30 derajat adalah setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, dan sin 90 derajat adalah 1. Nah, ini wajib dihafalkan. Kemudian kita akan belajar tentang kuadran. Apa sih kuadran? Kuadran ini adalah penggolongan dari sudut. Nah, kalau dalam lingkaran, sudut itu kan ada 360 derajat.
Nah, 360 derajat ini kita bagi menjadi 4 golongan, yaitu dari 0 derajat ke 90 derajat, kemudian 90 derajat sampai 180 derajat, kemudian 180 derajat hingga 270 derajat, dan yang terakhir 270 derajat hingga 360 derajat. Jadi, di sini ada 4 kuadran. Untuk kuadran pertama, ini yang kita hafalkan tadi, yaitu dari 0 derajat hingga 90 derajat. Dan semuanya bernilai positif, tidak ada yang negatif. Kemudian, untuk di kuadran 2 yang di antara 90 derajat hingga 180 derajat, di sini yang positif hanya sin dan kosekan. Selain itu, bernilai negatif. Kemudian untuk kuadran 3 yang bernilai positif adalah tan dan kotan, sedangkan yang di kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos dan kosekan. Jadi, selain yang tertulis di sini, semuanya negatif. Kecuali di kuadran 1. Semuanya adalah positif untuk kuadran 1. Kemudian, untuk kuadran 2 hingga kuadran 4 ini memiliki rumus masing-masing. Untuk kuadran 2, rumusnya adalah 180 min alfa kuadrat. Untuk kuadran 3, yaitu alfa min 180 kuadrat. Dan untuk kuadran 4, yaitu 360 min alfa kuadrat. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu sin 120 derajat. Nah, kita lihat dulu 120 derajat ini di kuadran berapa. Nah, 120 itu ada di antara 90 derajat hingga 180 derajat. Maka dia berada di kuadran 2. Nah, sekarang kita cek di kuadran 2. Di kuadran 2 ini yang positif itu apa saja sih? Nah, kita lihat di sini yang positif adalah sin dan kosekan. Nah, sedangkan di sini soalnya adalah sin, maka dia pasti bernilai positif. Nah, kemudian di sini ada rumus yaitu 180 min alfa. Maka ini akan kita ubah menjadi rumus ini, di mana 120 ini adalah alfanya. Maka menjadi sin 180 dikurangi 120 derajat. Nah, maka menjadi sin 60 derajat. Nah, tadi kita sudah menghafalkan bahwa sin 60 derajat hasilnya adalah setengah akar 3. Maka untuk sin 120 derajat bernilai setengah akar 3. Selanjutnya, di sini ada cos 225 derajat. Nah, untuk 225 derajat ini kan ada di antara 180 derajat hingga 270 derajat. Maka dia berada di kuadran 3, di mana kuadran 3 ini yang positif adalah tan dan kotan. Maka untuk nilai cos bernilai negatif. Kemudian kita lihat untuk rumusnya di sini ada alfa dikurangi 180 derajat, di mana alfanya adalah 225 derajat. Maka untuk cos 225 derajat ini menjadi negatif dari cos 225 dikurangi 180 derajat. Maka akan menghasilkan negatif cos 45 derajat. Nah, kita tadi kan sudah menghafalkan rumus untuk cos dari 0 derajat hingga 90 derajat. Nah, untuk cos 45 ini kan bernilai setengah akar 2. Nah, karena ada negatifnya, maka untuk cos 225 derajat bernilai negatif setengah akar 2. Selanjutnya, di sini ada tan 300 derajat, di mana 300 derajat itu berada di antara 270 derajat hingga 360 derajat. Maka 300 derajat ini berada di kuadran 4, di mana di kuadran ini yang positif adalah cos dan kosekan.
Sedangkan di soalnya adalah tan, maka tan bernilai negatif. Kemudian kita masukkan rumus 360 dikurangi alfa, di mana alfanya adalah 300 derajat. Maka untuk tan 300 derajat menjadi negatif dari tan 360 dikurangi 300 derajat. Maka hasilnya adalah negatif dari tan 60 derajat. Maka hasilnya untuk tan 300 derajat adalah negatif akar 3. Nah, sekarang kita kembali ke soal yang sebelumnya. Nah, di sini kita berhenti dari X sama dengan 1 per cos 30. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa nilai dari cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Maka cos 30 derajat ini akan kita ubah, jadinya X sama dengan 1 per setengah akar 3. Maka hasilnya adalah 2 per akar 3. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Ataupun kamu bisa kirim email dan DM Instagram di alamat yang telah tersedia. Sampai jumpa di video berikutnya.